Krisis energi Eropa, industri di Jerman terancam tutup hingga warga bisa jatuh miskin. First of all, I would say that Sejumlah negara di Eropa tengah berjibaku dengan kurangnya pasokan energi. Jerman bahkan disebut bisa menderita kekurangan gas jika pasokan dari Rusia tetap rendah seperti sekarang. Menteri Ekonomi Robert Habeck mengatakan kepada majalah Der Spiegel, kondisi semacam itu berpotensi memaksa ditutupnya sebagian industri di negara tersebut. Jika sudah begitu, maka industri tidak akan beroperasi dan berbuntut pada PHK massal dan mengancam rantai pasokan. Kondisi kurangnya gas juga akan memaksa orang-orang untuk mengeluarkan lebih banyak uang guna memenuhi kebutuhan mereka, yang mana itu akan membuat orang menjadi miskin. Perusahaan harus menghentikan produksi, memberhentikan pekerja mereka, rantai pasokan akan runtuh, orang akan berutang untuk membayar tagihan pemanas mereka, sehingga orang akan menjadi lebih miskin, katanya pada Jumat 24 Juni. Konsumen berpotensi mencatat kenaikan hingga 2 atau 3 kali lipat dari biaya energi mereka. Klaus Maulir, Kepala Regulator Jaringan Bundesnetzagentur Jerman, mengatakan kepada penyiar ARD di hari yang sama bahwa dalam beberapa kasus kenaikan sudah terjadi antara 30% dan 80% karena kenaikan harga dari musim gugur lalu. Meski regulator telah mempertimbangkan berbagai skenario, namun menurut Maulir, sebagian besar tidak bagus dan berarti terlalu sedikit bensin di akhir musim dingin atau situasi yang sudah sangat sulit di musim gugur atau musim dingin. Jerman memicu fase 2 dari 3 rencana gas daruratnya pada hari Kamis, yang mana hal itu dimulai ketika pemerintah melihat resiko tinggi kekurangan pasokan gas untuk jangka panjang. Tindakan tersebut merupakan hasil eskalasi terbaru dari kebuntuan antara Eropa dan Rusia sejak invasi negara itu ke Ukraina. Ketergantungan blok tersebut terhadap gas dan Rusia memaksa mereka untuk mencari sumber energi alternatif dengan panik. Sementara itu, krisis energi di Eropa telah mendorong negara-negara untuk mengebut ambisi hijau mereka untuk beralih ke alternatif energi baru. Namun itu tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan dilema yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow mengalihkan rute perdagangannya ke China dan India, serta berhasil dari Afrika Selatan ketika Barat berupaya memutuskan hubungan ekonomi. Dilansir dari Tribun News pada 24 Juni 2024, menurut Putin, perdagangan antara Rusia dan negara-negara BRICS meningkat sebesar 38% dan mencapai $45 miliar dalam 3 bulan pertama tahun ini. Kami secara aktif terlibat dalam reorientasi arus perdagangan dan kontak ekonomi asing kami menuju mitra internasional yang dapat diandalkan, terutama negara-negara BRICS, kata Putin dalam pidato video pembukaannya kepada para peserta KTT BRICS virtual. Dilansir CNN, akronim BRICS mengaku pada pengelompokan informal dari 5 negara berkembang. Kontak antara kalangan bisnis Rusia dan komunitas bisnis negara-negara BRICS telah meningkat, kata Putin. Misalnya, negosiasi sedang dilakukan untuk membuka toko rantai India di Rusia dan meningkatkan pasang mobil, peralatan, dan perangkat keras Cina di pasar kami. Rusia juga sedang meningkatkan ekspor minyak ke Cina dan India. Rusia juga meningkatkan ekspor minyak ke Cina dan India yang telah mengambil barrel dengan diskon besar-besaran. Impor minyak mentah Cina dari Rusia melonjak ke level rekor pada Mei, menyingkirkan Arab Saudi sebagai pemasok utama negara itu. Putin menambahkan bahwa sistem Rusia untuk mengirim pesan antar lembaga keuangan terbuka untuk menghubungkan bank-bank dari 5 negara. Dia juga mengaku Moskow menemukan cara baru untuk bertransaksi tanpa tergantung pada mata uang seperti dolar atau euro. Bersama dengan mitra BRICS, kami sedang mengembangkan mekanisme alternatif yang dapat diandalkan untuk penyelesaian internasional, kata Putin. Dilansir dari Kompas.com pada 24 Juni 2022, Putin juga dituduh Barat abaikan prinsip dasar ekonomi pasar. Dalam pidatonya, Putin menuduh Barat mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar seperti perdagangan bebas. Ini merusak kepentingan bisnis dalam skala global.
Ini merusak kepentingan bisnis dalam skala global, berdampak negatif pada kesejahteraan orang, pada dasarnya semua negara, katanya. KTT Bridge yang diselenggarakan oleh Beijing adalah forum internasional pertama Putin dengan kepala ekonomi utama lainnya sejak memerintahkan invasi di Ukraina pada akhir Februari. Sanksi dari Barat telah memutuskan Rusia dari peta besar ekonomi global dan mendorong negara itu ke dalam resesi yang dalam. Tapi Moskow terus mendapatkan uang dari ekspor terutama karena harga energi naik. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pendapatan ekspor minyak Rusia naik menjadi sekitar 20 miliar dolar pada bulan Mei.